Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Ardila Yuliana Putri, NPM 21130532226. Di sini saya akan meresu materi tentang sifat, tingkatan, dan salam Pramuka. Nah, sifat gerakan pramuka sendiri kalau berdasarkan resolusi Konferensi Kepanduan Studi Dunia tahun 1924 di Copenhagen, Denmark, kepanduan tuh punya 3 sifat atau ciri. Yang pertama tuh ada nasional, yang kedua ada internasional, dan yang ketiga ada universal. Nah, nasional itu apa? Nasional itu yang berarti suatu organisasi yang menyelenggarakan kepanduan di suatu negara haruslah menyesuaikan pendidikannya itu dengan keadaan, kebutuhan, dan kepentingan di dalam masyarakat, bangsa, dan negara tersebut. Kalau internasional yang berarti suatu organisasi kepanduan di negara manapun dunia ini harus membina dan mengembangkan rasa persaudaraan dan persahabatan di antara sama pandu dan sama manusia tanpa beda-bedakan agama atau kepercayaan, suku, bangsa, agama, tingkat, dan golongan. Kemudian kalau universal itu eh, kepanduan itu bisa dipergunakan di mana saja dan untuk mendidik anak dari bangsa apa saja yang dalam kependidikannya itu harus memperhatikan prinsip dasar dan metode kepanduan. Jadi intinya kalau misalkan nasional itu pokoknya ada organisasi yang pengen ngelanggarin kepanduan di suatu negara itu harus memperhatikan pendidikan di negara tersebut, terus harus juga disesuaikan sama kepentingan kebutuhan dalam masyarakat. Terus habis itu kalau internasional itu intinya pokoknya kepanduan di negara manapun di dunia ini itu harus membina dan mengembangkan rasa persaudaraan dan persahabatan gitu. Terus kalau yang universal intinya kepanduan itu bisa digunakan di mana aja. Terus bisa buat pendidikan dari bangsa apa aja. Tapi dalam kepanduan itu harus harus tetap gunain prinsip dasar dan metode kepanduan kayak gitu. Kemudian ada tingkatan dalam gerakan pramuka. Nah, kalau tingkatan dalam kepramukaan itu ada sebuah tingkatan tentuin sama kemampuan anggotanya. Kemampuan itu disebut dengan syarat-syarat kecakapan umum atau SKU. Nah, tingkatan dalam pramuka. Nah, kalau misalkan tingkatan dalam pramuka itu, kalau pramuka siaga sama penggalang itu punya 3 tingkatan. Kalau penegak punya 2 tingkatan, pandega punya 1 tingkatan. Nah, kalau ada pramuka siaga sendiri ada siaga mula, siaga bantu, siaga tata, penggalang sendiri ada penggalang ramu, penggalang rakit, penggalang tetap, kemudian ada kalau misalnya yang penegak ada penegak laksana dan penegak bantara. Kelompok umur itu dibagi jadi 4. Kelompok umur tuh ya tingkatan dalam pramuka yang dikelompokkan berdasarkan umur. Kalau misalnya yang siaga 7 sampai 10 tahun, terus 11 sampai 15 tahun itu penggalang, 16 sampai 20 itu penegak, dan 21 sampai 25 itu pandega. Ada kelompok umur khusus namanya Pramuka Garuda, itu kelompok umur tertinggi dalam kepramukaan. Kemudian ada kelompok khusus di pramuka itu. Kelompok khusus kayak pramuka pembina. Pramuka pembina itu orang yang membina pramuka, yang ngajarin, yang mimpin. Terus ada juga pramuka andalan, orang yang ikut serta dalam kuartir kepramukaan. Terus juga ada staf kuartir, pamongsaka. Kemudian selanjutnya ada pengertian salam pramuka. Salam pramuka itu apa sih? Salam pramuka itu salam yang digunain sama anggota pramuka sebagai wujud penghargaan yang dikasih ke anggota pramuka lainnya. Nah, biasanya salam pramuka itu dikasih dengan cara ngasih hormat dulu, terus bilang salam pramuka. Nanti orang anggota pramuka lainnya juga bales salam, kayak gitu sambil hormat juga. Nah, ada fungsi salam pramuka tuh gimana sih? Fungsi salam pramuka itu sebagai tanda kedisiplinan, terus mewujudin sebuah ikatan yang kuat antara anggota pramuka yang satu sama anggota pramuka yang lainnya. Terus abis itu lewat salam juga sama aja kita ngasih penghormatan ke anggota lainnya. Jadi kalau misalkan dilakuin dengan penuh keikhlasan, kerendahan hati, itu bakal nyiptain suatu hubungan yang erat dan sulit dirusak sama orang lain. Terus abis itu maka dari itu sebagai anggota pramuka itu
kita harus saling menghormati sesama anggota pramuka demi terciptanya persatuan dan kesatuan di antara kita ya. Yang paling tidak gitu dengan cara ngucapin salam pramuka terus dijawab juga dengan salam. Kemudian ada macam-macam salam pramuka. Nah, ada salam biasa. Salam biasa ini salam yang dikasih ke sesama anggota pramuka aja. Siapa duluan deh, pokoknya yang lihat anggota pramuka, terus dia ngasih salam tanpa aba-aba ya. Salam biasa ini juga dikasih baik lagi jalan, duduk, naik sepeda, atau berkendara, atau lagi ngapain aja deh pokoknya. Jadi nggak mesti berdiri aja gitu. Terus ada salam hormat. Nah, salam hormat ini adalah salam yang dikasih ke seseorang atau sesuatu hal yang kehidupannya lebih tinggi gitu dari kita. Nah, salam hormat itu dikasih waktu bendera kebangsaan yang dikibarkan ya lagi dinaikin atau diturunin waktu lagi upacara, terus jenazah yang lagi lewat ataupun yang udah dimakamin, terus para pejabat petinggi negara kayak presiden atau wapres, panglima, para dubes, menteri. Terus waktu dinyanyiin lagu kebangsaan Indonesia Raya juga. Terus yang terakhir ada salam janji. Nah, salam janji ini adalah salam yang dilakuin ataupun digunain waktu ada anggota pramuka yang lagi dilantik. Terus salam ini juga dikasih waktu dia ngucapin janji yaitu Trisatya dan Dwi Satya. Selain itu juga salam janji juga dikasih waktu pengucapan janji Trisatya waktu acara ulang janji. Oke, itu aja resume materi dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.